Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam nama Kristus, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kita tentang sakramen Krisma. Sakramen Krisma ini adalah salah satu sakramen dari sakramen inisiasi. Yang sakramen inisiasi ini terbagi 3. Yang pertama sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen Krisma. Dalam sakramen Krisma ini, orang beriman menerima Roh Kudus yang pada hari Pentakosta diutus Tuhan kepada para rasul. Berkat anugerah Roh Kudus ini, orang beriman menjadi lebih serupa dengan Kristus dan dikuatkan untuk memberi kesaksian tentang Kristus demi pembangunan tubuhnya dalam iman dan cinta kasih. Sakramen Krisma ini juga bisa disebut sebagai sakramen penguatan. Karena penguatan ini atau kata penguatan ini merupakan terjemahan dari bahasa Latin yaitu confirmatio. Sedangkan Krisma ini berasal dari bahasa Yunani yaitu krisma atau krima yang artinya pengurapan. Makna dari sakramen ini adalah untuk menguatkan iman kita dan semakin mewajibkan orang yang telah dibaptis untuk menjadi saksi Kristus dan menyebarkan dan membela iman sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Sakramen Krisma ini didasarkan pada kitab suci yang terdapat pada kitab Kisah Para Rasul bab 8 ayat 16-17 yang mengatakan, sebab Roh Kudus belum turun di atas seseorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpahkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kita bisa juga melihat di Kisah Para Rasul bab 19 ayat 5-6 yang mengatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata ke dalam bahasa roh dan bernubuat. Dari kedua kutipan teks kitab suci ini, jelas bahwa sakramen Krisma membutuhkan penumpangan tangan untuk mengundang dan menerima Roh Kudus. Sakramen penguatan atau sakramen Krisma ini kita bisa memahami sebagai sakramen yang melengkapi dan menyempurnakan rahmat baptisan yang telah kita terima. Artinya, rahmat pengudusan yang kita terima dalam sakramen baptis dilengkapi dan disempurnakan oleh pencurahan Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk menjadi saksi, yang bisa kita lihat di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 yang mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam sakramen Krisma kita menerima yang namanya kepenuhan Roh Kudus, sehingga kita dapat secara penuh dan aktif berkarya dalam gereja. Kita bisa membandingkan dengan para rasul yang menerima Roh Kudus saat Pentakosta. Sebelum peristiwa Pentakosta, mereka sudah menerima Roh Kudus. Kita bisa dilihat di Injil Yohanes bab 20 ayat 22. Tetapi mereka baru aktif sesudah Pentakosta. Demikian juga halnya dengan kita yang telah menerima sakramen Krisma. Sebenarnya Roh Kudus pun sudah kita terima saat kita menerima sakramen baptis.
yaitu Roh yang menjadikan kita anak Allah dan membersihkan kita dari dosa asal. Bisa kita lihat kembali penjelasan atau video yang saya buat sebelumnya tentang sakramen baptis. Itulah disebutkan bahwa sakramen baptis adalah sakramen Paskah. Dan sakramen Krisma ini adalah sakramen Pentakosta. Dalam sakramen Krisma juga ada yang namanya pengurapan dengan minyak. Krisma yang berarti kita yang sudah menerima Krisma dikuduskan, dikhususkan, dan menerima kuasa yang melakukan tugas perutusan kita sebagai umat beriman. Kita bisa lihat di 1 Samuel bab 10 ayat 1 dan juga di 1 Samuel bab 16 ayat 13. Dengan menerima sakramen Krisma, kita menerima Roh Kudus yang merupakan meterai, tanda bahwa kita ini milik Allah dan anak-anak Allah. Dengan menerima sakramen Krisma ini, kita berarti dinilai sudah dewasa dalam iman dan dilantik menjadi saksi iman dan terlibat penuh dalam gereja dan dalam kegiatan-kegiatan gereja. Sakramen Krisma adalah sakramen yang meneguhkan, menguatkan kembali iman seseorang atau kita yang menerimanya, dan mengobarkan semangat Roh Kudus yang diterima atau yang kita terima di saat sakramen baptis. Untuk menandai kedewasaan seseorang secara imani, maka diberikan yang namanya sakramen Krisma. Sakramen Krisma mencurahkan serta mempersatukan kita lebih sempurna dengan gereja. Sakramen Krisma ini bisa juga kita katakan atau bisa kita sebutkan sebagai sakramen Roh Kudus. Karena dalam sakramen ini Roh Kudus menjiwai orang beriman atas cara yang istimewa dan memampukan kita untuk menjadi pewartaan kabar sukacita Kristus bagi semua orang. Orang beriman Kristiani yang telah menerima sakramen Krisma akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan beroleh kekuatan iman serta terpanggil untuk menjadi dewasa akan dalam iman, harapan, dan kasih. Serta juga mau terlibat dalam gereja, sebagai umat Allah. Bersedia menjadi saksi Kristus. Dengan menerima sakramen Krisma ini juga, kita harus bersedia menjadi saksi Kristus yang menampakkan iman dan kebenaran kepada semua orang lewat perkataan dan tindakan kita. Dari situ kita bisa mencerminkan kerajaan-kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan sakramen Krisma ini juga, kita mampu menjadi ragi, menjadi terang, menjadi garam, menjadi obor di dunia ini, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Dengan sakramen Krisma ini, kita dibantu untuk bisa melakukan kebaikan, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, kesetiaan, kejujuran, penguasaan diri. Ini supaya kita semakin banyak mengalami cinta dan kehadiran Allah dalam hidup kita setiap hari. Dalam liturgi gereja Katolik, sakramen Krisma ini atau sakramen penguatan ini merupakan meterai rohani yang tak terhapuskan, tidak dapat diulangi lagi dan berlaku untuk selama hidupnya. Yang artinya sakramen Krisma ini hanya satu kali diterima selama atau sepanjang hidupnya. Sakramen ini menjadikan orang atau menjadikan kita sebagai milik Yesus sepenuhnya
dan ditempatkan dalam pelayanannya untuk selama-lamanya. Materai yang digunakan di sini atau sarana yaitu penumpangan tangan dan pengurapan minyak krisma pada dahi. Sedangkan kata-kata atau forma yang dipakai oleh uskup yaitu terimalah tanda kurnia Roh Kudus ini. Maka sakramen krisma ini yaitu sebagai penyempurnaan rahmat baptisan dan penguatan Roh Kudus untuk menjalankan kewajiban sebagai anggota gereja. Perlu juga saya katakan kepada kita bahwa sakramen krisma ini pada umumnya yang memberikan itu hanya uskup. Tetapi ada juga beberapa pastor yang bisa memberikan sakramen ini tetapi dengan seizin Bapak Uskup. Dan juga bisa diberikan oleh Bapak Fikjen. Jadi konsekuensi dari sakramen krisma ini, ketika kita menerima sakramen ini, berarti kita sudah siap mengakui iman kita secara publik, secara umum. Yang artinya siap menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dan diikutsertakan dalam tugas-tugas gereja di masyarakat, baik secara khusus maupun lebih-lebih secara luas. Apa Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sakramen krisma ini. Dan semoga dengan katekese singkat ini bisa membantu kita dan memberikan pemahaman kepada kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.